menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oke, shalom semuanya teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan channel ini ya. Hari ini kita akan bahas tentang pelayanan ya. Nah, ini ada Bang Boas yang sudah berkecimpung lama di dalam pelayanan ya. Kita mau tanya-tanya dong tentang pelayanan, boleh ya? Ya, boleh. Oke. Pelayanan itu apa sih, Bang? Pelayanan itu, kalau pandangan saya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, kita sedang melayani, terlebih melayani Tuhan ya. Itu. Jadi definisinya jelas ya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan itu pelayanan. Karena kan firman Tuhan yang bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Berarti kita sedang melayani Tuhan, baik yang di kantor, yang lagi masak nih sekarang. Lagi masak ya. Lagi masak ayam rica-rica. Nah, itu sedang melayani Tuhan. Nah, nanti waktu masakannya itu didoain dan terus suami makan atau anak-anak makan, nah, yang dimuliakan siapa? Tuhan. Wah, hebat mama nih. Wah, luar biasa ini mama nih masakannya. Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Jadi intinya, mau kita kerja sekuler, kerja di gereja, mau itu kita anak sekolah, apapun ya, selagi itu untuk Tuhan, itu melayani ya. Iya, melayani. Yang sedang belajar, juga yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian, itu melayani. Intinya lakukan segala sesuatu untuk Tuhan ya. Karena kalau kita berprestasi, Tuhan juga dipermuliakan ya. Apalagi kayak main keyboard ini kan susah nih. Iya, main arpeggio-nya, solmisasi gitu kan susah. Harus dilakukan untuk Tuhan juga ya. Jadi kalau rapi, wih keren banget. Keren banget. Tuhan dipermuliakan. Wah, gitu. Nah, kemudian, Abang sejak kapan sih pelayanan? Saya dari tahun 2001 melayani Tuhan. Karena tahun 2000 saya sekolah dulu. Oh, sekolah? Iya. Ada sekolahnya juga? Sekolah dong. Oh, bukan langsung masuk gereja pelayanan? Sekolah Alkitab. Oh, di mana itu? Di salah satu sekolah penginjil ya di Cianjur. GPDI Cianjur ya. Sekolah di sana ya. Yayasan Kabar Baik. Ngapain aja di sana? Di sana saya dibentuk bagaimana kita menghidupi khotbah kita, menghidupi firman Tuhan yang kita sampaikan. Kita yang harus hidupin dulu nih sebelum kita ngasih ke orang lain. Iya, begitu. Kita harus dibentuk dulu sebelum membentuk orang lain. Kira-kira begitu. Gimana mungkin kita ngorbanin orang lain, kita sendiri nggak benar ya? Betul. Nggak ada persiapan apa-apa. Makanya penting sekolah itu supaya nanti pelayanan pun kita tidak salah-salah, tidak ada rasa kejenuhan, tidak ada rasa kebosanan. Karena apa? Ya kita memang benar-benar sudah belajar dibentuk. Jadi sebelum kita memperlengkapi orang lain, kita harus terlebih dulu diisi ya. Kita mau bagiin apa sama orang lain kalau nggak ada isinya ya? Tetapi memang untuk di kehidupan ini belajar itu tidak akan pernah berhenti. Makanya sampai sekarang sekalipun saya sudah melayani semenjak tahun 2001, tahun 2003 saya masuk sekolah musik lagi, doa pujian penyembahan. Salah satu
di bawah naungan GBI, Gatot Subroto, Proskuneo ya, Proskuneo. Itu bagus, katanya bagus ya. Itu saya ambil major vokal sebagai worship leader. Dan Oke. kemudian tahun 2010 saya masuk lagi. Gak bosan orang lihat. Bosan sih ya kalau Iya, ditanya iya, ya iya, kan. iya. Bosan, tapi gini, harus ada kemauan Iya, gitu. iya. Tentu gini ya. Iya. Orang yang pernah sekolah pasti berbeda. Berbeda sekalipun kita mungkin hidup tidak sempurna. Iya. Ya, tentu pasti gini ya, pasti ada pengalaman bagaimana kita menjadi seorang murid. Iya. Nah, kira-kira begitu. Waktu jadi guru jadi ngerti ya. Iya. Oke, Makanya oke. sampai tahun 2020 saya tetap Pelayanan. setia melayani Tuhan Oke. Nah, kemudian abang sekarang pelayanan di Jakarta ya? di Jakarta. Di GBI ya. Iya. GBI by Walk ya. Iya. Di by Walk mungkin teman-teman yang sekitaran Jakarta nih kalau mau ibadah belum punya tempat ibadah yang tetap bisa ke GBI by Bisa, Walk ya. bisa. Iya. Nah, di sana Bang Bos WL di sana ya. Nah, kemudian Abang udah pelayanan di mana aja sih selama 20 tahun ini? Oh, kalau saya sih pelayanannya masih tidak seperti orang-orang lah yang maksudnya hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya masih daerah-daerah kecil. Iya. Ya, Sumatera udah pernah ya? Sumatera pernah, dan daerah Kalimantan pernah, daerah Sulawesi pernah. Ya, kira-kira Yang paling lama di Jakarta ya. di Jakarta. Sekarang tinggalnya di Jakarta juga Iya. ya. Nah, kemudian waktu abang mau pelayanan nih, pasti harus persiapan dong, Oh, tentu. iya kan? Tentu. Nah, itu kira-kira persiapannya apa aja sih? Nah, ini nih, ini pertanyaan yang bagus ya kalau buat saya. Persiapan yang harus kita lakukan itu yang pertama, jangan lupakan hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Oh, itu dong, penting Iya, dong. itu yang pertama ya, paling pertama. Persiapan hubungan dengan Tuhan itu contohnya ambil waktu kita muji nyembah Tuhan, kita melayani Raja, segala Raja. Kapan kita melayani secara pribadi di hadapan Tuhan? Ya, kita masuk kamar, kita nyembah Iya, iya. Tuhan, kita doa. Ya, mungkin teman-teman yang worship leader nih yang bisa main gitar, main keyboard, nyanyi. Sambil nyanyi, Ya, persiapan pribadi aja persiapan ya. pribadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu secara teknis kita harus ada persiapan. Contohnya pemilihan lagu, Iya. tema lagu. Nanti kita akan bahas ini. Oh, ada tema lagu, Nah, tema-tema. nanti ya. kita akan bahas. Cuman ya itu persiapan secara teknis itu Iya, penting iya. supaya nanti waktu kita sudah di tempat Pelayanan. pelayanan di gereja kita sudah siap gitu. Kira-kira Oke, begitu. Dua itu aja. Ya, dua itu aja. Iya. Jadi nanti nggak banyak banget ya. Nggak banyak Jadi banget. hanya persiapan kita dengan Tuhan. Terus ya secara teknis kita persiapkan ya, ada latihan nyanyi kah, pemanasan suara atau Iya. menjering untuk pemusik. Nanti ya. kita bahas itu. Iya. Nanti jadi Kita teman-teman bahas. nanti kita akan bahas masalah-masalah teknis Iya. ya, masalah pemilihan lagu, masalah musik, aransemen. Ya. Dan oh iya, ini nggak tertutup kemungkinan ya kalau misalnya ada gereja-gereja lokal di daerah yang mau ngundang buat seminar boleh. Boleh. Nggak di Sebenarnya sih bukan seminar kali ya, terlalu resmi. terlalu semi ya. Iya. Apa gitu? Kayak workshop aja, Workshop ya. kayak bisa tanya kayak Tanya jawab kita ya, model tanya begini jawab, nih, iya, iya. gitu santai tapi ya kita serius. Iya. Itu nggak dipatok biaya ya. Enggak lah, Iya, iya. enggak. Kita melayani itu. Mulai itu kan ya. Oke. Nanti jangan-jangan nanti bayarnya mahal. Enggak. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ya di teman-teman rindu di daerah di mana gitu yang mau mengembangkan pelayanan ya gerejanya, boleh hubungi di channel ini ya, YouTube ini. Komen aja di bawah, nanti kita respon. Misalnya ada gerejanya yang mau dilayani Ya. untuk buat workshop ya, Ya. untuk pengembangan pelayanan ya, boleh ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang paling penting dan paling ya ini yang harus kita mengerti Ya. semuanya ya. Kenapa sih abang memilih pelayanan sementara di sekuler kan lebih prestis? Makanya kita bisa banyak dapat bonus-bonus dari kantor, Iya. jalan-jalan ke luar negeri, terus dapat kenaikan gaji. Sementara kalau pelayanan tuh gak ada gajinya kan? Iya. Setahu saya begitu ya, gak ada gajinya. Nah itu kenapa sih abang lebih memilih yang tidak Iya. ada gajinya? Tentu karena kita mengerti bahwa kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Memang ada secara khusus yang melayani Tuhan itu secara full waktu ya. Contohnya saya nih,
karena memang saya sudah bernazar sama Tuhan dari awal. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu, apapun tantangan, apapun resiko, bahkan apapun ujian, cobaan yang ada. Kenapa saya memilih? Karena memang itu panggilan. Daripada saya bukan berarti begini seperti yang kita bahas tadi, bahwa orang kerja sekuler itu tentu dia melayani Tuhan juga, konsepnya beda gitu. Ini berbicara sudah secara individu ya. Jadi sampai sekarang saya lebih memilih pelayanan, sekalipun nanti nih contohnya nih, bos, kamu mau nggak pegang perusahaan, ataupun kamu pegang nih ada usaha ini, mungkin saya akan bilang begini sama Tuhan, Tuhan, memang saya tahu ini adalah berkat Tuhan, tapi saya tahu bahwa panggilan saya, ya tentu saya harus doain dulu, ya kan, supaya kenapa? Saya juga tidak sombong, tidak artinya begini, seolah-olah saya menolak berkat. Orang mempercayakan sebuah usaha, kenapa enggak? Sekalian pelayanan juga kan, top sama juga. Nah tentu begini, itu sebabnya dalam sebuah keluarga ada saling melengkapi. Istri saya, ya mungkin nanti kalau ada tawaran seperti itu, ya istri saya yang meneruskan, saya tetap melayani Tuhan. Kira-kira begitu. Abang sudah mengkhususkan diri untuk melayani pelayanan ya, pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya memang yang lain-lain juga pelayanan ya. Ya tentu. Kalau di kantoran ataupun sekuler, tentu tinggal dipelajarin aja. Bukan satu hal yang mudah ya. Bukan satu hal yang bisa susah. Dipelajari ya. Bisa dipelajari, semua bisa dipelajari. Tentu gini, harus kita tahu panggilan kita. Itu penting kan? Itu penting. Karena kita melakukan segala sesuatu kalau bukan panggilan, rasanya kayak berat banget ya. Iya, betul. Iya. Dulu nih teman-teman ya, saya pernah kerja di kantor ya. Saya memang orangnya nggak bisa duduk di dalam kantor di depan komputer gitu. Ya. Hanya 2 bulan saya. Persis kayak saya. Iya. Saya juga pernah, cuma 2 bulan. Karena bukan panggilan saya untuk itu ya. Iya. Jadi pentingnya kita mengetahui panggilan kita dalam melayani ya. Jadi kita nggak asal-asalan ya. Makanya tadi ada sekolahnya ya. Jadi kadang-kadang kita begini nih, yang sering salah di lapangannya, kita kalau untuk kerja di kantor kita serius banget nih, sekolahnya sampai ke mana-mana, ke luar negeri. Tapi ketika kita mau melayani Tuhan, kita apa adanya doang. Cuman sekedar ya udah aku bisanya begini, ya itu yang kulakukan. Itu keliru juga ya. Keliru. Makanya perlu sekolah juga ya, supaya kita nggak memberikan yang sembarangan untuk Tuhan ya. Oke teman-teman, jadi kita dari obrolan-obrolan ini sangat diberkati banget ya. Saya secara khusus diberkati. Saya sudah kenal Bang Boas ini sudah belasan tahun ya. Jadi dari saya belum bisa main musik teman-teman ya. Sampai hari ini saya memang diberkati sekali dengan kisah hidupnya yang benar-benar bergantung dengan Tuhan ya. Jadi saya bersyukur sekali, dan saya percaya teman-teman juga yang ada di rumah yang menyaksikan channel ini pasti juga diberkati, dan harapan kami saudara tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi ya. Walaupun badai datang silih berganti, jangan tinggalkan Tuhan. Betul. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman yang mau melayani Tuhan ya, atau yang sedang pelayanan yang mungkin hatinya goyah. Pesan khusus dari Bang Boas untuk mereka. Kalau pesan khusus tidak secara khusus mungkin kali ya. Pesan saya sih tetap semangat dalam panggilan Tuhan. Kalau teman-teman dipanggil melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Apapun tantangannya, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan buat kita yang melayani Dia. Itu amin. Ya. Oke. Sampai bertemu lagi di channel yang selanjutnya ya, di video-video selanjutnya. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Bye.